Baiklah, sebelumnya nama saya Nyoman Gedera Sagunawinangun. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan praktikum menggunakan proteksi password, picture dan icon dalam frame, tab control, tree view control, dan splash screen pada video tutorial ketiga ini. Nah, pada kali ini saya juga berkesempatan untuk menjelaskan di bagian proteksi password. Proteksi password merupakan proteksi agar password yang diketikkan tidak langsung terlihat oleh orang saat kita memasukkan password. Singkatnya, kita mengganti tampilan atau karakter dari proteksi dari password itu sendiri. Nah, caranya sangat mudah. Sebelumnya ini memiliki 2 persyaratan yang harus diselesaikan. Ada di video tutorial yang sebelumnya, yang kedua, di mana kita membuat form kedua terlebih dahulu, di mana kita bisa menghias apa saja di sini sesuai kebutuhan. Dan di form 1 kita sudah membuat desain seperti ini, di mana ada label bertuliskan password, ada text box untuk kita menginput password kita, dan login sebagai trigger ke form keduanya kalau passwordnya benar. Nah, di sini langsung saja ke cara pertama. Kita langsung ada di sini. Klik dulu text boxnya yang pertama, lalu cari di sebelah pojok kanan bawah password char. Di password char ini pada defaultnya sebenarnya tidak tertulis apapun di sini. Jadi kita bebas untuk memvariasikan apa yang ingin kita taruh di sini. Misalkan pada umumnya menaruh tanda bintang, tapi kalau tanda bintang sudah terbiasa untuk dilihat. Jadi kali ini saya akan mengubahnya menjadi tanda tanya. Nah, dengan memasukkan tanda tanya di password char, kita langsung debugging di sini. Setelah debugging, kita di sini langsung saja ngetik ini yang sebelumnya masih bintang-bintang. Jadi di debug sekali lagi akan menjadi tanda tanya. Ini misalkan saya nulisnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, itu masih tanda tanya semua. Login dan itu passwordnya salah. Sedangkan saya mendesain passwordnya seperti ini. Dia langsung masuk ke sini. Untuk proteksi password hanya sampai segini, dan ini cara sangat simpel. Jadi berikutnya untuk tutorialnya saya serahkan kepada teman-teman saya, Volvi dan Anggi. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Anggi Vivi Febrina Silalahi, NIM 20055411071 akan menjelaskan mengenai menambahkan gambar dan icon pada Visual Studio. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Studio pada perangkat masing-masing sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, kita mencari picture box pada bagian toolbox. Untuk ukuran picture box-nya bisa menyesuaikan kebutuhan kalian masing-masing. Selanjutnya, kita klik tanda panah di sebelah kanan atas. Lalu akan muncul picture box text-nya. Lalu kita pilih Cause Image. Selanjutnya kita pilih Local Resource. Dan kita klik Import. Untuk gambarnya, bebas, kalian bisa memilih gambar apa saja yang kalian inginkan. Lalu untuk formatnya, bisa JPG, JPG, dan PNG. Lalu kita klik Open. Dan kita klik OK. Maka akan muncul gambar yang kita pilih. Untuk ukurannya, itu bisa menyesuaikan kebutuhan kalian juga. Di sini ada Stretch Image, Auto Size, Center Image, dan yang terakhir ada Zoom. Di sini saya akan memilih Stretch Image. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan icon pada tombol button. Yang kita lakukan adalah
klik tombol button pada bagian toolbox. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan kebutuhan kalian. Pada tulisan button, itu bisa kalian ganti menjadi apa saja yang kalian inginkan. Di sini saya menggantinya menjadi Visual Studio. Lalu untuk menambahkan icon pada tombol button, kita beralih pada Chrome. Kita cari icon archive. Lalu kita klik yang paling atas. Selanjutnya kita akan dialihkan pada situs ini. Kita ketik apa saja yang kita inginkan. Di sini saya akan mengetik wolf. Lalu kita search, maka akan muncul tampilannya. Untuk ukurannya, di sini ada 16x16, 24x24, 32x32, dan lain-lain. Di sini saya akan memilih 24x24. Maka akan muncul seperti ini. Lalu setelah kalian memilih icon yang kalian inginkan, kita klik PNG, klik kanan, lalu kita simpan gambar. Setelah itu, kalian pilih pada bagian mana kalian ingin menyimpannya. Lalu klik save. Selanjutnya, kita beralih lagi pada bagian Visual Studio kita. Pada bagian Properties, pada button, kita pilih Image. Kita klik, lalu kita pilih Local Resource. Kita klik Import. Kita pilih icon yang sudah kita download tadi. Untuk formatnya juga itu ada JPG, JPEG, dan PNG. Kita klik Open, lalu kita klik OK. Maka akan muncul icon yang sudah kita download tadi. Karena posisi icon pada tombol button berada di tengah-tengah, itu bisa kita ganti menjadi di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Dengan cara kita pilih Image Alike pada bagian Properties button. Kita klik sebelah kiri tengah. Maka icon pada tombol button akan berpindah ke sebelah kiri. Lalu untuk tulisan Visual Studio juga bisa kita ubah. Pada bagian Text Alike, kita klik, kita pilih ke sebelah mana kita ingin memindahkannya, kita klik sebelah kanan. Maka Visual Studio akan pindah tulisannya menjadi ke sebelah kanan. Untuk ukurannya, bisa kalian ubah-ubah juga, sesuai kebutuhan kalian. Mungkin segini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikada Yudi Pratnya Polvi dengan NIM 2005541146. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial dengan judul cara menggunakan tab control. Baik, berikut merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Pertama-tama teman-teman perlu pergi ke toolbox di pojok kiri atas. Setelah itu teman-teman bisa mencari yang namanya tab control pada kolom search toolboxnya. Tab control bisa di drag. Lalu ini ukurannya bisa teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Oke, saya ingin seperti itu. Lalu kita klik lagi, kita pergi ke properties dan cari yang namanya tab page. Kita klik lalu pencet yang 3 titik ke bawah. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan page baru jika dibutuhkan, seperti ini. Jadi ada 3 page dengan indeks dari 0. Setelah itu teman-teman pergi ke teks untuk mengganti nama dari tab page-nya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa membuat yang namanya login, misalnya login.
Oke, setelah itu ini template 1 namanya login. Sorry, kita masih di sini, terus kita klik bawahnya. Untuk template 2 kita beri namanya misalnya dashboard. Atau mungkin sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan untuk pemberian namanya. Setelah itu yang ketiga kita tulis fail atau error. Nah, setelah ketulis ketiganya, kita berarti punya login, kita punya dashboard, dan kita punya error. Setelah itu logikanya nanti ketika kita input data terus kita mencet login, maka kita akan pindah ke dashboard jika username dan passwordnya itu sudah terdaftar di loginnya atau sudah kita codingkan. Tapi jika gagal, maka dia akan pergi ke error. Oke, setelah itu kita pencet login, kita pastikan ini sudah di login, lalu kita cari yang namanya label. Oke, kita drag. Pertama-tama kita tulis dulu tampilannya dulu sebelum membuat username dan passwordnya. Oke, kita tulis selamat datang. Kita juga bisa mengganti ukuran fontnya agar terlihat lebih besar. Mungkin misalnya kita butuh itu 36. Oke, setelah itu kita bisa pergi ke label lagi, lalu kita ke text box, Oke, ini juga bisa disesuaikan ya teman-teman dengan yang teman-teman inginkan. Mungkin karena terlalu mepet, bisa pindahin ke atas lagi agar terlihat lebih rapi dan terlihat perbedaannya. Setelah itu kita bisa copy paste saja untuk labelnya sama untuk text boxnya. Oke, kita ganti dulu labelnya dengan yang kita inginkan. Kita pergi ke properties, lalu kita ganti teksnya jadi username. Lalu untuk label 3-nya kita ganti jadi password. Oke, setelah itu kita cari button untuk menjalankan nanti codingannya. Oke, yang dashboard. Kita setelah login selesai, kita tanya pergi ke dashboard. Oke, yang pertama itu kita perlu untuk nempatin gambarnya. Setelah itu kita perlu yang namanya button agar kita bisa kembali ke menu awal atau kita bisa pergi keluar dari programnya. Setelah itu kita perlu yang namanya label juga untuk memberikan itu tanda itu di mana gitu. Seperti tadi di login ini ada kata selamat datang gitu. Jadi kita juga buat seperti itu di dashboard. Oke, kita pertama-tama cari label terlebih dahulu. Lalu kita klik selamat datang admin. Setelah itu kita ke font, kita cari ukurannya itu sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Karena tadi itu 36, kita kurangin lagi 10 jadi 26.
agar tidak terlalu besar. Oke, setelah itu kita pergi ke toolbox lagi untuk cari yang namanya picture box. Nah, di sini picture box kita bisa atur lagi sesuaikan dengan yang diinginkan. Oke, sebelumnya teman-teman harus mempersiapkan dulu satu buah gambar agar bisa diinputkan ke dalam picture box ini. Setelah itu teman-teman tinggal ngeklik ini yang ada tanda segitiga ke kanan itu, lalu diklik, kita bisa menentukan gambarnya. Jadi kita bisa choose image-nya, kita pakai yang local resource, lalu import. Setelah itu kita pergi ke tempat kita menaruh gambarnya. Oke, karena saya naruhnya di download, jadi kita taruh di download. Nah, seperti ini keluar. Lalu ternyata masih kurang bagus, kita bisa ganti size-nya di auto size, jadi ukurannya seperti ini. Karena mungkin terlalu besar, kita bisa kecilin ya. Misalnya center image seperti ini saja. Oke, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Setelah itu, setelah kita dapat gambarnya, kita bisa cari yang namanya button, dua buah button 1 dan button 2. Setelah itu kita bisa rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita cari button 2 nih di teksnya. Untuk memberikan tanda itu fungsi dari buttonnya. Jadi kita ganti button 2 jadi yang namanya logout atau kembali ke awal. Oke, yang satunya logout. Logout artinya nanti ketika ada diklik akan kembali ke menu login. Jadi admin harus login kembali. Nah, untuk yang berikutnya, kita belum untuk ke coding ya. Setelah itu kita ganti lagi untuk button 3-nya, kita butuh untuk exit. Artinya program akan berakhir. Oke, kita setelah dapat ini kita pergi ke error. Oke, kalau teman-teman masih kurang puas untuk ngedit ini bisa disesuaikan ya dengan keinginan. Dan untuk buttonnya juga bisa ditambah lagi. Setelah itu kita ke error. Kita butuh label untuk memberitahu bahwa passwordnya atau username-nya tidak sesuai. Kita akan mengetikkan seperti ini: mohon maaf, Anda bukan admin, mohon login menggunakan akun admin. Jadi kita akan memerintahkan untuk user itu kembali ke menu login lagi. Terus ini bisa di copy saja, lalu kita bisa ganti lagi teksnya. Untuk tulisannya itu mohon login menggunakan akun admin. Oke, setelah itu kita bisa atur ukurannya ke font size-nya, maksudnya ke font, lalu ke ketik 3 ini untuk mengukur size-nya. Oke, kita kecilin lagi karena tadi terlalu besar. Oke, seperti ini karena tulisannya juga cukup panjang. Sama juga kita sesuaikan juga, yaitu ukurannya 20. Oke, setelah itu kita atur lagi supaya terlihat lebih menarik. Oke, saya taruh di sini saja. Oke, setelah kita buat error ini, kita juga butuh button untuk agar user dapat kembali ke tempat awal login. Jadi
karena dia salah input, jadi kita perlu memerintahkan untuk agar user kembali ke semula. Kita cari yang namanya text. Ini kembali, artinya user diminta untuk menginputkan kembali username dan passwordnya. Oke, setelah itu kita klik button 1. Oh ya, button 1 kita ganti dulu. Kita ganti jadi login. Artinya karena agar username dan passwordnya jika username dan passwordnya sudah berhasil atau sama, maka user akan pindah ke dashboard. Oke, kita klik 2 kali untuk login. Sebelumnya yang ini hapus dulu ya. Oke, kita bisa use deklarasi variabel terlebih dahulu. Deklarasi variabel terlebih dahulu seperti yang sudah di video sebelumnya. Kita bisa memakai yang namanya dim. Lalu kita masukkan variabelnya. Yang pertama itu kita masukkan variabel username. Oke, kita inisiasi atau menentukan jenisnya itu apa. Misalnya username ini tipe datanya itu kita makainya string. Oke. Setelah itu kita juga perlu deklarasi variabel untuk yang kedua, yaitu password. Di password ini kita hanya akan mengizinkan user untuk menginput data menggunakan tipe data string. Pertama ketik dulu password. Oke. Lalu kita tentukan tipe datanya yaitu string. Oke, setelah itu kita bisa mulai untuk memasukkan data-data ke dalam ke dalam variabel maksud saya. Oke, yang pertama itu username. Sorry. Oke, kita bisa klik ini agar cepat. Lalu kita bisa pergi terlebih dahulu ke form. Jika teman-teman lupa, bisa pergi ke form, lalu melihat text box berapa yang menuju variabel username. Karena di sini text box 1, maka kita tulis di sini text box 1.text. Textbox 1.text. Oke, setelah itu oh ya, jangan lupa isi 1 ya, karena di sini kita menggunakan lebih dari 1 text box. Setelah itu kita kedua tutup password. Password. Oke, sama dengan kita password itu tadi seperti yang tadi itu, password terletak di text box 2.text. Oke, setelah itu kita menggunakan seperti video-video sebelumnya, kita bisa menggunakan if else atau pengandaian. Jadi kita bisa juga menggunakan konsep-konsep yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kita pertama pakai if dulu. Jika variabel username sama dengan admin dan atau n oke, harus gede ya. Untuk password sama juga, kita akan
mencobakan untuk passwordnya itu admin juga. Cobakan passwordnya itu admin juga, jadi kita spasi dulu as password. Sorry, kita sesuaikan password sama dengan admin. Karena tipe datanya string, kita isi petik admin, dan baru maka perintah yang dijalankan adalah tab control 1 select index 1, artinya akan pindah ke index 1, yaitu ke fitur dashboard. Sehingga kita ketik lagi tab control 1 dot select index sama dengan 1. Control 1 select index sama dengan 1. Setelah itu kita bisa buat untuk else nya juga. Untuk else nya itu tab control 1 dot select index sama dengan 2. Artinya nanti akan ada perintah jika username-nya admin dan passwordnya admin, maka dia akan pindah ke form yang kedua, yang pertama, index yang pertama. Lalu setelah itu jika salah satu atau keduanya salah, maka dia akan pindah ke yang kedua atau indeks yang kedua. Oke. Setelah itu kita perlu untuk maksudnya yang button yang kedua atau button yang ketiga. Oke, kita bisa ke dashboard dulu. Lalu kita klik logout. Oke, untuk logout kita bisa mengikuti ini. Setelah itu kita bisa copy paste di sini. Lalu indeksnya kita ganti. Setelah itu kita bisa enter. Kita bisa pergi ke bottom yang exit. Kita tinggal ketik N. Oke. Setelah exit selesai, kita bisa setelah dashboard selesai, kita bisa ke error. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita di error ini kita bisa sama seperti logout, maksud saya. User akan diperintahkan untuk kembali ke bagian login. Jadi seperti ini. Oke, kita coba gini dulu, review dulu. Pertama, login ini indeksnya 0. Seperti kita bisa lihat tadi di tab page-nya, login itu indeksnya 0. Jadi ketika tadi mau ngoding itu harus 0. Yang kedua, dashboard itu di 1, indeks 1, dan page itu di indeks 2. Jadi hitungnya itu mulai dari 0, 1, 2. Setelah itu kita masukkan dulu username dan passwordnya. Jika sama, maka akan pindah ke dashboard. Jika beda, maka akan pindah ke error. Oke, kita coba running programnya. Oke, berikutnya tampilannya. Pertama, selamat datang. Lalu kita coba untuk memasukkan admin terlebih dahulu. Lalu untuk password juga admin. Lalu kita pencet login. Maka dia akan pindah ke dashboard.
lalu kita bisa pencet logout lagi untuk kembali ke sini. Jika kita ngekliknya salah, misalnya admin 123, maka dia akan ke error. Jadi user akan dipinta untuk kembali. Oke. Kalau jika benar maka akan dipindahkan ke dashboard. Dan ketika user ingin untuk mengakhiri program, maka user hanya tinggal pencet exit. Maka program akan secara otomatis terhenti. Baik, sekian dari tutorial tab control. Tab control ini sangat memudahkan kita dalam belajar untuk pembuatan mungkin misalnya kayak website seperti itu. Jadi kita logikanya bisa benar. Dan untuk formnya kita bisa membagi jadi 3 tanpa harus membuat form lebih dari 1. Itu akan sangat-sangat memudahkan dalam nanti pembuatan misalnya website seperti itu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat menonton tutorial berikut. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karik Dipria Polvi dengan NIM 2005541146. Di kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial yaitu tree view. Pertama-tama, ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Pertama-tama teman-teman perlu pergi ke yang namanya toolbox. Toolbox ini tempat dimana komponen-komponen yang dibutuhkan untuk nanti dalam pengkodingan atau visualnya. Setelah itu pertama-tama kita cari komponen yang namanya button. Kita drag, lalu sesuaikan ukuran button ini sesuai yang kita inginkan. Menurut saya ini terlalu lebar, jadi kita kecilin lagi, mungkin segini. Lalu kita ganti atau rename buttonnya dengan yang namanya add node. Nah, seperti itu. Lalu kita ke toolbox lagi, kita cari yang namanya tree view. Kita drag, oke, sudah. Lalu ukurannya kita besarkan agar nanti ketika nge-add node-nya akan terlihat. Nah, seperti itu. Lalu kita pergi ke yang namanya image list di toolbox juga. Terus kita cari image list. Nah, kita drag, lalu kita taruh di paling bawah agar rapi. Oke, ini artinya ketutupan, maka dari itu kita perlu untuk mengecilkan agar semua komponen nanti terlihat. Oke. Setelah itu kita atur dulu ke ini di tree view-nya. Kita pilih image list-nya itu image list 1 karena di sini image list-nya image list 1. Oke, setelah itu kita ke image list. Kita harus menambahkan gambarnya secara manual. Oke, kita add, lalu kita tambahkan. Sebelumnya teman-teman harus menyediakan folder untuk menambahkan atau tempat menyimpan gambar-gambar yang akan digunakan. Oke, kita open. Setelah itu di sini terlihat ada yang namanya index. Index adalah urutan angka yang dimulai dari 0. Jadi indeks itu nggak mulai dari 1 tapi mulai dari 0. Jadi ini gambarnya ada 4, maka dari itu indeksnya dari 0, 1, 2, 3. Jadi sampai 3 saja. Oke, setelah itu kita mencet OK. Nah, di sini ukuran 16x16 ini 16 ini terlalu kecil. Jadi kita bisa perbesar. Misalnya 32 agar gambar lebih terlihat jelas. Oke. Setelah itu kita bisa klik aja. Lalu kita pergi ke button dengan cara double klik. Sebelum kita ke button, kita perlu untuk menginisiasi variabel terlebih dahulu dengan ketik itu yang pertama variabel i. Variabel i ini akan digunakan untuk sambil mengerjakan, kita sambil menjelaskan. Jadi variabel i ini akan diperuntukkan untuk
kita melakukan looping atau pengulangan. Jadi kita klik aja S karena dia akan diisikan oleh angka. Maka dari itu ini juga akan bersifat atau tipe datanya akan integer. C, kita pastikan bahwa variabel itu nilainya mulai dari 0, maka kita nolin. Setelah itu kita mulai ke buttonnya, lalu kita ketikkan variabel i sama dengan i plus 0 tutup, lalu mode atau modulasi 4. Karena di sini gambarnya cuma 4, maka kita mode-nya sampai 4 saja. Oke. Setelah itu kita perlu variabel lagi untuk menyimpan data-data dari inputan box-nya. Oke, di sini akan saya kasih nama dengan A. Ini bebas, terserah teman-teman. Jadi kita kasih nama A, variabel A dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Oke, kita klik oke, integer. Maksud saya string. Karena ini kan akan bersifat huruf. Berbeda dengan tadi yang sifatnya itu bilangan atau angka. Yang A ini akan saya isi dengan tipe data bersifat kata atau huruf. Jadi kita makanya itu string. Setelah itu kita isi variabel A-nya dengan input box, terus itu spasi petik karena dia sifatnya string, jadi petik. Setelah itu kita ketikkan enter node name. Oke, setelah kita masukkan itu variabel A nya, lalu kita mulai untuk menambahkan yang namanya pengandaian atau if else. Jadi preview. Oke, kita spasi dulu biar tidak tercampur codingannya. Oke, preview 1 dot selected node is nothing. Ketikkan selected node is nothing node. Is nothing. Oke, jadi if preview 1 selected node is nothing. Setelah itu kita isikan atau perintahkan, maka preview 1 dot nodes dot add, lalu kita panggil variabelnya seperti yang kita gunakan pertama, yaitu variabel A. Jadi kita panggil lagi variabelnya, lalu kita bisa pakai indeks atau mulai dari 0. Oke, setelah itu kita panggil lagi untuk jika tidak terpenuhi perintahnya, maka dia akan menjalankan program yang berikutnya dengan memanggil lagi preview 1 dot selected nodes dot nodes. Setelah itu kita add kurung pemanggil variabel lagi
dengan sama seperti yang di atasnya, yaitu 00. Oke, ini sudah dibilang cukup berhasil. Jadi sekarang kita coba running untuk programnya. Oke, pertama-tama kita pencet add node dulu, lalu mengetik apapun bebas, nanti pencet OK. Oke, misalnya kita ketik itu UD, bisa kita OK, lalu akan ada picture atau gambar di kirinya, lalu kita pencet lagi add nodes, itu beratnya. Oke, kita OK, dia akan berada di bawahnya dengan ada garis putus-putus yang akan menghubungi mereka. Oke, kita coba lagi sekali, nambah kata misalnya Polvi. Oke, jadi dia akan percabangannya 0, artinya dia akan sejajar. Jadi coba kita hentikan dulu programnya, lalu indeks yang belakang kita ganti jadi 1, kita coba running. Kita add nodes, misalnya beratnya itu OK, misalnya Polvi, habis itu OK. Oke, berarti dia akan berganti gambarnya. Oke, dia berarti ada gambar indeks ke 1 yang akan dipanggil jika diklik. Oke, itu perbedaannya. Kita ganti I karena tadi kita sudah memanggil maksud saya sudah membuat variabel yang namanya I. Bagaimana kalau kita menggunakan variabelnya? Oke, setelah itu kita running lagi, kita add node. Setelah itu kita bisa coba ketikkan sesuatu, misalnya beratnya gitu. Oke, beratnya misalnya seperti itu, tidak masalah. Oke, kita pencet OK. Setelah itu kita add node lagi, misalnya UD. Oke, kita OK lagi. Oke, ini ketika itu nanti dia tidak akan bisa diganti gambarnya. Dan karena dia dimulai dari indeks 0, maka gambarnya akan dimulai dari indeks ke 0. Jadi jika kita ingin memanggilnya itu gambar ke 1, maka kita akan ganti 0 di depan jadi 1. Oke, coba kita start. Oke, kita add lagi misalnya Dana. Setelah itu misalnya Eka. Nah, ini lihat perbedaannya di sini akan terlihat bahwa gambar pertama akan tetap yang keluar tuh indeks ke 1, karena indeks 1 tuh gambar yang ini. Oke, bagaimana kalau semua variabel atau variabelnya dipanggil di kedua indeksnya? Maksudnya di dalam koma yang kedua nih kita pakai atau kita manggil lagi variabelnya. Jangan lupa variabelnya harus sesuai, misalnya huruf gede, huruf kapital agar tidak membingungkan atau error. Oke, kita coba lagi add nodes, misalnya Polvi, setelah itu Dwika, setelah itu Dana,
Oke, kita klik. Oh, sama berarti seperti tadi. Artinya tidak ada yang berubah. Seperti tadi 0 dan I. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai menggunakan TreeView. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Anggi Vivi Febrina Silalahi, NIM 20055411071, akan menjelaskan mengenai splash screen pada Visual Studio. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Studio pada perangkat masing-masing sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita beralih pada bagian Properties. Kita pilih teks, yaitu ada From 1. Kita hapus. Lalu selanjutnya kita beralih pada bagian From Border Style. Yang sebelumnya sizable, kita ubah menjadi none. Selanjutnya kita beralih ke Background Image. Kita klik dan akan muncul Select Resource-nya. Kita pilih Local Resource. Lalu kita klik Import. Kita pilih gambar yang kita inginkan. Untuk formatnya bebas, bisa JPG, JPEG, PNG, dan lain-lain. Selanjutnya kita klik Open. Selanjutnya kita klik OK, sehingga akan muncul gambar yang kita pilih tadi. Lalu kita beralih pada Background Image Layout. Yang sebelumnya Tile, kita ubah menjadi Stretch. Lalu selanjutnya kita membutuhkan beberapa toolbox. Yang pertama itu ada Progress Bar. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Untuk ukurannya bebas, menyesuaikan kebutuhan kalian. Lalu selanjutnya kita membutuhkan label. Kita klik. Untuk label, bisa kita ubah. Yang sebelumnya label 1, di sini saya ubah menjadi kelompok 3. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya untuk fontnya bisa kita ubah. Fontnya menyesuaikan kebutuhan kalian masing-masing. Lalu untuk backgroundnya juga bisa kita ubah. Kita pilih back color. Kita pilih web menjadi transparent. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan satu toolbox berikutnya. Kita membutuhkan timer. Kita klik. Lalu kita tarik yang ada di bawah. Maka akan muncul timer seperti ini. Lalu kita klik timernya. Yang interval awalnya 100 kita ubah menjadi 50. Kita klik enter. Selanjutnya untuk status enable-nya kita ubah menjadi true. Lalu kita akan beralih ke proses pengkodingan. Kita klik timernya 2 kali. Sehingga kita dialihkan pada bagian pengkodingan. Sebelum dilanjutkan ke pengkodingan, pertama-tama kita klik project. Lalu kita pilih add form. Maka akan muncul seperti ini. Kita klik form, lalu kita klik add. Kita tunggu, maka form 2-nya akan muncul seperti ini. Pada form 2 ini, kalian bisa hias
sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya menggunakan label. Lalu ubah teksnya. Di sini saya mengubah labelnya menjadi Hello Welcome to Visual Studio. Lalu untuk fontnya juga bisa kalian ubah menjadi font yang kalian inginkan. Lalu kita beralih lagi pada front satunya. Di sini kita ketik progress bar. Lalu selanjutnya kita klik increment. Enter. Kita gunakan if, lalu progress bar. Ketik from 2 show perintah ini akan menampilkan from 2-nya nanti. Kita enter, kita ketik me height. Untuk codingannya segini saja. Setelah itu kita run. Lalu kita tunggu. Sehingga form satunya muncul. Bisa kita lihat progress bar-nya berjalan dan memunculkan form 2. Mungkin segini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.